Film dibuka dengan seorang gadis kecil yang memasuki lemari baju. Dan entah kenapa, tiba-tiba dia ada di dalam dimensi lain. Di sana ia menemui seseorang yang sangat aneh. Orang itu sangat aneh. Bagian atasnya berbentuk manusia dan bagian bawahnya berbentuk kambing. Kita sebut saja dia Mr. Entis. Si Mr. Entis ini ternyata baik hati dan tidak sombong. Dia mengajak gadis itu untuk main ke rumahnya. Pada saat di rumah Mr. Entis, gadis itu ditawari biskuit dan minuman. Keduanya pun bermain di rumah Mr. Entis. Tak lama kemudian, gadis itu ingat bahwa dia harus kembali ke dunia tempat asalnya. Dia ingin mengajak saudaranya untuk berkunjung ke sini. Setelah sampai lagi di dunia aslinya, gadis itu langsung mengajak para saudaranya untuk masuk ke dalam dimensi yang pernah dia masuki. Gadis itu ternyata mempunyai 3 saudara. Digabung dengan dia menjadi 4 bersaudara. Tak lama kemudian, keempatnya masuk ke dalam lemari dimensi tersebut. Gadis itu membawa saudaranya agar bertemu dengan Mr. Entis yang sangat baik hati itu. Ketika sampai di rumah Mr. Entis, gadis itu kaget dan sedih karena rumahnya sudah hancur dan Mr. Entis tidak ada di dalamnya. Tak lama kemudian, datanglah 2 sosok aneh yang menghampiri mereka. 2 sosok aneh itu ternyata 2 ekor berang-berang yang bisa bicara. Kedua berang-berang itu pun langsung mengajak mereka untuk menemui sang raja di yang berkuasa tempat itu. Ketika mau berangkat, salah satu dari saudara gadis itu melarikan diri. Kita panggil saja itu si Johnny. Johnny ternyata sudah pernah masuk ke dimensi itu jauh sebelum si gadis kecil masuk. Dan dia bertemu ratu jahat di sana. Ratu itu menawarkan apa yang si Johnny mau dan langsung mengabulkannya. Tak lama dari itu, para serigala menghampiri ketiga saudara itu. Serigala itu ternyata prajuritnya ratu jahat, dan dia ingin membawa ketiga saudara itu kepada sang ratu. Ketiga saudara itu pun langsung lari ketakutan. Mereka lari melewati hutan salju dan sungai es yang mulai mencair.
Pada saat melarikan diri, ketiga saudara itu pun bertemu Santa Claus. Dan mereka diberi hadiah oleh Santa Claus, masing-masing dapat satu hadiah. Ternyata hadiah itu adalah senjata rahasia untuk melawan ratu jahat. Seorang kakak pertama, kita sebut saja Fatir. Ia mendapatkan pedang dan perisai. Lalu kakak kedua, kita sebut saja Lisa. Lisa mendapatkan terompet dan busur panah. Dan gadis itu kita sebut saja Nisa. Ia mendapatkan pisau kecil dan ramuan penyembuhan ajaib. Setelah mendapatkan senjata, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk menemui sang raja. Setelah perjalanan yang jauh dan melelahkan, akhirnya mereka sampai di perkemahan sang raja. Mereka di sana disambut dengan ramah oleh penduduk di sana. Tak lama kemudian sang raja keluar dan menghampiri mereka bertiga. Ternyata setelah keluar raja itu adalah seekor singa yang sangat besar. Raja itu pun berbicara dengan sangat gagah dan berwibawa. Sementara itu si Joni mendapatkan hadiah dari sang ratu, yaitu diperlakukan kasar dan dimasukkan ke dalam penjara es. Dan di sana ia bertemu dengan Mr. Entis. Jadi tolol banget. Tak lama dari itu, Ratu Jahat mendatangi Raja Singa di perkemahannya. Ia ingin menyatakan perang besar-besaran kepada sang raja dan memberitahunya bahwa salah satu dari 4 saudara itu ditahan oleh sang ratu. Sang Raja Singa pun berbicara dengan privat dengan Ratu Jahat. Ia ingin menukar nyawanya dengan nyawa si Joni. Ratu Jahat pun sangat setuju. Pada malam hari, sang raja pergi keluar untuk menepati perjanjiannya dengan sang ratu. Ia datang dengan sendiri, tanpa membawa pasukan satupun. Tanpa disadari, Lisa dan Nisa mengikutinya dari belakang. Pada saat sampai ke tempat yang dijanjikan, sang raja langsung diikat dan dicukur oleh pasukan sang ratu. Ia diejek dan disiksa sebelum akhirnya dibunbun oleh sang ratu. Lisa dan Nisa pun melihatnya. Mereka menangis sedih
karena melihat rajanya dibun-bun oleh sang ratu. Saking sedihnya mereka sampai ketiduran di sana. Keesokan harinya, pasukan sang raja harus berangkat ke medan perang karena sudah sepakat dengan sang ratu. Mereka semua bingung karena sang raja singa tidak ada di dalam singgasananya. Akhirnya mereka pun menunjuk Fatir untuk menggantikan posisi raja sementara. Fatir pun setuju, dan mereka semua berangkat ke medan pertempuran. Joni pun ikut serta karena dia sudah dikembalikan oleh sang ratu. Kedua pasukan pun sudah berkumpul. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Semua jenis hewan ikut serta dalam pertempuran itu. Mereka bertempur di tengah padang yang terbuka. Sang ratu membawa pasukan yang berwujud aneh, sementara Fatir membawa pasukan yang berwujud manusia dan hewan. Pada saat pertempuran yang sangat dahsyat, si Joni punya misi private, yaitu dia ingin membunuh sang ratu. Dengan keberaniannya, si Joni menghancurkan senjata sang ratu jahat. Sebagai balasannya, si Joni harus terluka parah dan hampir terbunuh. Pasukan Fatir pun mulai goyah karena melihat sang ratu mengamuk. Fatir dan pasukannya sudah hampir kalah. Tetapi tak lama kemudian keajaiban muncul, sang Raja Singa pun datang ke medan pertempuran dan membawa pasukan tambahan. Dengan kekuatannya, keadaan menjadi membalik. Pasukan musuh ketar-ketir melihat sang Raja Singa mengamuk. Sang raja langsung melawan sang ratu. Hanya dengan sekali gibasan, sang ratu kalah dan meninggoy. Pada akhir pasukan yang dipimpin oleh Fatir pun menang. Dan kemudian Raja Singa langsung menyembuhkan si Joni yang sedang sekarat. Dengan satu kali tiupan, si Joni langsung pulih. Oh my God! Wow! Mereka semua kembali ke kerajaan lamanya. Setelah sampai, sang raja pun menobatkan mereka sebagai raja dan ratu di negeri itu. Tempat itu akhirnya memasuki era damai selama bertahun-tahun. Beberapa tahun sudah berlalu. Keempat saudara itu sudah dewasa dan bermain bersama. Pada saat bermain, mereka akhirnya ingat bahwa di sini bukanlah tempat asli mereka. Keempat saudara itu pun langsung bergegas kembali ke pintu dimensi yang mereka masuki itu.
pada saat kembali ke dunia asli, mereka langsung berubah menjadi anak kecil lagi, seperti semula, seolah waktu tidak pernah berjalan sedikit pun. Dan itulah perjalanan luar biasa dari dunia Narnia, sebuah tempat di mana keberanian diuji, persahabatan tumbuh, dan takdir setiap tokoh berubah selamanya. Dari pertempuran besar hingga momen-momen kecil penuh harapan, Narnia selalu mengajarkan bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar padam, selama masih ada hati yang berani memperjuangkannya. Jika kamu menikmati alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena masih banyak kisah epik lain yang siap kita jelajahi bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.